Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ratna Mevidia dari SMAN Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Berawal dari kebimbangan murid-murid saya tentang stigma belajar agama Hindu itu hanya sebatas teori, materi terlalu abstrak, sumber belajar yang minim dan sulit dinalar. Dalam konteks ini, murid membutuhkan pemahaman bermakna dari proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan membuat pembelajaran itu menjadi sangat bermakna bagi murid. Bermaknanya pembelajaran disebabkan karena ada apa yang murid pelajari dapat digunakan dalam kehidupan mereka, serta akan membuat murid menjadi nyaman dalam proses belajar mengajar yang akan dilakukan. Saat di kelas, tetap saya awali dengan melakukan puja Trisandya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam implementasi penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maka dari itu, penting sekali bagi saya melakukan praktik baik ini guna membangun kualitas mental murid agar memiliki visi yang jelas, wawasan dan pengetahuan yang kontekstual, tujuan hidup yang jelas, rasa komitmen, kreatif dalam masyarakat yang pluralistik, kompetensi teknik sesuai dengan swadharma hidupnya, kepedulian terhadap lingkungan, rasa percaya diri, mandiri, dan komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip hidup yang tinggi. Pertama, saya akan melakukan asesmen diagnostik dengan mengidentifikasi minat dan gaya belajar murid, guna menganalisis karakteristik murid yang akan saya ajar di kelas 10 mata pelajaran agama Hindu. Selanjutnya, saya melakukan apersepsi menggunakan pertanyaan pematik kaitannya dengan materi yang akan saya bahas pada hari itu. Tidak lupa motivasi kepada murid-murid saya sebagai amunisi penyemangat belajar untuk mereka. Kemudian, saya memberikan stimulus dengan menyajikan materi melalui PowerPoint dengan media pembelajaran laptop dan LCD proyektor yang ada di kelas. Harapan saya, murid akan mencermati gambar yang ada, mendengarkan audio yang tersedia, dan membaca teks yang ditampilkan. Setelah itu, saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan tayangan PowerPoint yang telah disajikan guna merangsang berpikir kritis mereka. Bernalar kritis yang dimaksud adalah murid mampu memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif secara objektif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Masih dengan materi yang sama, saya akan memberikan penugasan berdasarkan gaya belajar murid dari hasil asesmen diagnostik yang sudah saya lakukan sebelumnya. Diharapkan akan muncul profil pelajar Pancasila yakni kreatif dan mandiri. Murid yang kreatif akan mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Sedangkan murid yang mandiri adalah murid yang bertanggung jawab atas proses hasil belajarnya. Saya setuju dengan program pemerintah terkait kurikulum merdeka. Dengan kurikulum ini, guru dapat memilih berbagai perangkat ajar untuk disesuaikan dengan kebutuhan belajar, minat, dan gaya belajar murid. Gaya belajar merupakan pola perilaku yang spesifik pada individu dalam proses menerima informasi baru, mengembangkan keterampilan baru, serta proses menyimpan informasi baru selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini menjelaskan bahwa murid memiliki kebutuhan belajar sendiri, belajar dengan cara sendiri yang berbeda satu dengan yang lain, dan memproses dengan cara yang berbeda pula. Gaya belajar tersebut terbagi menjadi 3, yakni kinestetik, visual, dan auditori. Pertama, gaya belajar kinestetik. Pada pembelajaran yang saya terapkan, murid-murid melakukan praktik pembuatan sarana persembahyangan
Upakara atau Banten. Murid-murid belajar Majajahitan, Canang, Daksina, Tamas, Kuangen, sampai dengan Ngulatipat yang masing-masing memiliki arti simbolik dan filosofis. Kedua, gaya belajar visual. Pada materi ini, murid-murid menuliskan bait sloka terkait materi yang menginisiasi mereka dalam membantu pemahaman materi sesuai dengan kreativitas mereka. Dengan belajar sesuai minat dan gaya belajar, pembelajaran bermakna dan berpihak pada murid akan terwujud. Paradigma murid bahwasannya belajar sloka itu susah karena menggunakan bahasa Sanskerta, jadi tidak awam dan tidak sulit karena sudah dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia. 3. Gaya belajar auditori. Pada pembelajaran ini, murid-murid yang menyukai gaya belajar auditori, saya persilahkan untuk melantunkan bait sloka beserta terjemahannya dari apa yang telah mereka dengar guna membantu pemahaman materi. Dari perbedaan perlakuan tersebut, maka akan menghasilkan produk atau hasil kerja atau unjuk kerja yang berbeda antara murid satu dengan murid yang lain dalam satu kelas. Selain itu juga memberikan dampak bagi satuan pendidikan, kelas, dan murid itu sendiri. Dampak yang dirasakan setelah melakukan pembelajaran ini seperti ada keadilan dalam bentuk nyata bagi murid, kebutuhan belajar murid terlayani dengan baik, ada kolaborasi antara guru dan murid, warga sekolah merasa dihargai, ada harapan peningkatan kualitas pembelajaran itu sendiri. Setelah produk hasil pembelajaran terkumpul, saya dan murid-murid akan menyimpulkan hasil pemahaman materi dari masing-masing murid dengan gaya belajar yang berbeda-beda tadi. Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi dan paramasanti. Refleksi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, bentuk tertulis maupun lisan oleh guru untuk murid dan oleh murid untuk guru untuk mengekspresikan kesan konstruktif, pesan, dan harapan, serta kritik terhadap proses pembelajaran. Refleksi ini menjadi tantangan sekali bagi saya, karena sebelum-sebelumnya saya jarang melakukan refleksi. Di tahap refleksi ini, saya ditantang untuk siap dinilai oleh murid tentang metode pembelajaran berlangsung baik atau tidak dengan terbuka, dan saya harus lapang dada apabila itu adalah sebuah kritik. Ternyata, dengan memetakan murid berdasarkan gaya belajar, hasilnya begitu berdampak efektif pada pembelajaran saya. Murid menjadi lebih semangat mengikuti pembelajaran, muncul kreativitas dari murid-murid akibat keberagaman produk pembelajaran, pemahaman murid tentang materi menjadi lebih dalam dan bermakna, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, dan bernalar kritis. Keseluruhan proses pembelajaran ini disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga kita bisa berbagi praktik baik demi meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, seperti yang diamanatkan para pahlawan kita yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih.